Halo, selamat siang pemirsa. Kabar Sumbaksel kembali hadir menjumpai Anda. Kami akan menyajikan beragam informasi terkini dari Sumatera bagian selatan. Saya Anggun Prisma. Inilah kabar Sumbaksel selengkapnya. Pemirsa, mewujudkan swasembada pangan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengikuti panen raya jagung di Kecamatan Tanjung Lago, Banyuasin, Sumatera Selatan. Wapres Gibran disambut meriah oleh para petani saat tiba di bumi Sidulang Setudung. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Rabu pagi tiba di Desa Menanti, Kecamatan Tanjung Lago, Banyuasin, Sumatera Selatan. Kedatangan Wapres Gibran disambut meriah oleh para petani serta masyarakat Banyuasin. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ini, Wapres Gibran melakukan panen raya jagung di Pondok Pesantren Barulah Ulum. Seluas 1.500 hektar tanaman jagung, hasil tanaman warga bersama keluarga Pondok Pesantren Barulah Ulum mendapatkan hasil yang sangat bagus. Hal ini merupakan wujud swasembada pangan yang merupakan program serta visi misi Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan panen raya jagung, Wapres Gibran kemudian melanjutkan kegiatannya, termasuk meninjau jalan tol serta sekolah rakyat. Ke Sumatera Selatan, khususnya ke Kabupaten Banyuasin ini, dan hari ini beliau teragenda ada 7 titik. Begitu besar perhatiannya kepada Sumatera Selatan. Ini panen bersama Nahdliyin, panen jagung. Ini binaan Nahdliyin yang bekerja sama dengan semua pihak. Kedua, beliau akan meninjau sekolah rakyat, meninjau jalan tol, dan permintaan gubernur banyak. Pelabuhan. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 2.563 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pemkab Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dilantik. Pelantikan secara massal ini digelar di lapangan pendopo Rumah Dinas Bupati Musi Banyuasin, dipimpin langsung oleh Bupati Muba H.M. Toha. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya sebanyak 2.563 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja selama 5 tahun di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan akhirnya dilantik. Pelantikan periode kedua tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Bupati Musi Banyuasin H.M. Toha digelar di lapangan pendopo Rumah Dinas Bupati pada Rabu siang 25 September 2025. Pelantikan dilakukan secara hikmat dan diikuti oleh seluruh pejabat di lingkungan Pemda Musi Banyuasin. Bupati Musi Banyuasin H.M. Toha berharap agar para pejabat PPPK yang sudah dilantik sungguh-sungguh bekerja dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Dalam pelantikan ini sebanyak 332 sebagai fungsional guru, 346 fungsional kesehatan, serta 1.885 orang fungsional teknis. Harapan kita kepada PPPK yang baru diangkat, yang betul-betul dengan hati yang tulus bisa melayani masyarakat. Saya pesankan dari kemarin bahwa mata masyarakat itu 24 jam mengawasi kita. Apa-apa yang kita lakukan, baik itu perbuatan yang baik, buruk akan dipantau oleh masyarakat. Harapan saya sesuai dengan janji sumpah, kita akan melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan hati yang tulus. Hampir seluruh OPD, tugas OPD semua ikut dilantik dari karena ini yang tahap kedua. Tahap pertama sudah kita lantik kemarin hampir 3.000. Ya, harapannya Pak kepada para P3. Harapan ya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, mengabdi kepada pemerintah Kabupaten Muba sesuai dengan kontrak perjanjian yang ada. Dari Musi Banyuasin, Puja Kusuma TV One mengabarkan.
Satu university resmi menjadi kampus pelopor pendidikan berbasis Artificial Intelligence atau AI di Palembang, Sumatera Selatan. Komitmen ini diwujudkan melalui seminar inovasi AI yang diikuti oleh 70 guru SMA dan SMK sekota Palembang di Grand Atiasa Convention Center. Guru-guru dari berbagai SMA dan SMK di Kota Palembang mendapatkan edukasi terkait fungsi dan pemahaman tentang teknologi Artificial Intelligence atau AI yang dapat digunakan bagi kemajuan pendidikan, di mana dengan penggunaan teknologi ini, guru ketika mempersiapkan bahan pembelajaran, konten, termasuk pola belajar bisa lebih interaktif dan modern dengan AI. Kabid PTK Disdik Sumsel Eka Diani Hartini menyambut baik seminar tersebut. Ia menilai inovasi pendidikan berbasis AI saat ini sangat diperlukan, khususnya pada mata pelajaran teknologi informasi. Pemanfaatan AI memang dibutuhkan baik oleh guru maupun siswa. Dengan teknologi ini proses belajar mengajar terutama di bidang IT bisa menjadi lebih efektif. Rektor 1 University Winche Eskom MM menjelaskan bahwa program ini ditujukan untuk membekali para guru agar mampu memanfaatkan teknologi AI. Materi ini memang sangat-sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh teman-teman guru untuk membantu anak-anak kita di Provinsi Sumatera Selatan di SMA dan SMK. Hari ini salah satu series awal ya, kita baru berikan pelatihan pemanfaatan AI. Jadi bisa dimanfaatkan di banyak tempat, nggak cuma 1-2 mata pelajaran aja. Harapan kita ketika guru menyiapkan bahan pembelajarannya lebih baik, kontennya lebih kekinian, mereka bisa dibantu oleh AI, termasuk pola-pola belajar yang lebih interaktif, yang lebih modern, anak-anak lebih bagus, lebih gampang terima, mereka bisa bagus. Jadi guru-gurunya juga keren gitu ya, anak-anak semangat belajar, tentu dengan tujuan pendidikan di Sumatera Selatan akan bisa terus ngimbangin dengan kota-kota lain yang udah lebih maju, khususnya di Jawa. Kira-kira AI itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tapi AI itu harus menjadi dirangkul, karena AI tidak akan pernah menggantikan pekerjaan manusia. Tapi manusia yang pakai AI akan menggantikan manusia yang tidak pakai AI. Kedepan, 1 university menargetkan pengembangan dan workshop berkelanjutan agar pemanfaatan AI tidak hanya terpusat di kota tetapi juga merata hingga ke lembaga pendidikan di daerah. Dari Palembang, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Bupati Oku Selatan melantik 7 pejabat tinggi Pratama, 1 aparatur sipil negara lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, serta 20 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemerintah Kabupaten Oku Selatan kembali melakukan rotasi jabatan sejumlah kepala dinas. Rotasi jabatan ini dilakukan untuk menjaga dinamika birokrasi, memberikan suasana kerja baru, serta mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah. Sebanyak 7 pejabat tinggi Pratama yang dilantik merupakan hasil dari proses seleksi terbuka atau lelang jabatan yang diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi dan kapasitas dalam mengemban tugas strategis. Mengisi jabatan sebagai pejabat tinggi Pratama, dan ada PNS, juga ada 20 orang yang kita ambil sumpahnya sebagai pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Oku Selatan. Dengan ditunjuknya orang-orang yang insya Allah semuanya membidangi masing-masing OPD yang baru dia emban, ini akan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Oku Selatan. Kita berharap orang-orang yang tadi kita percayakan di jabatan tinggi Pratama ruang lingkup pemerintah Kabupaten Oku Selatan ini segera menyesuaikan diri. Alhamdulillah hari ini kita telah dilantik oleh Bapak Bupati Oku Selatan, telah diberi amanah. Saya sendiri menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kita berharap ke depan Dinas Lingkungan Hidup semakin maju ke depan dan akan membantu dalam mengembangkan program visi misi Bapak Bupati Oku Selatan. Target kita ke depan yang pastinya kita tahu Dinas Lingkungan Hidup ada beberapa permasalahan yang mungkin harus segera kita selesaikan. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Haji Muhammad Toha SH. Saya Kiai Rohman, Wakil Bupati Musi Banyuasin. Atas nama pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Musi Banyuasin ke-69. Melalui momen ini, semoga MUBA terus menjadi daerah yang aman, bersatu, berinovasi untuk membangun MUBA maju lebih cepat. Kabupaten Musi Banyuasin, solid kita kuat, jujur kita hebat, berbudaya kita maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperingati HUT TNI ke-80 tahun 2025, jajaran TNI dari Kodim 0401 Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar bakti sosial. TNI memberikan langsung bantuan bingkisan serta sembako kepada warga dengan mendatangi rumah-rumah warga. Satu persatu rumah warga yang berada di Desa Karangringin, Kecamatan Lawang Wetan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan didatangi oleh anggota TNI dari Koramil 40102 Babatoman. Kedatangan anggota TNI ini untuk memberikan langsung bantuan sembako kepada warga serta purnawirawan TNI pada hari Kamis 25 September 2025. Kegiatan bakti sosial teritorial Prima ini digelar dalam rangka memperingati HUT TNI yang ke-80 tahun 2025, khususnya di wilayah Kodim 0401 Musi Banyuasin. Terima kasih TNI atas bantuannya. Acara yang dihadiri langsung oleh Waradana, Wakil Basnas MUBA, Camat Lawang Wetan yang diwakili oleh staf kecamatan, dan Dim 0401 MUBA yang diwakili oleh Dan Ramil 04102 Babatoman, Kapten Am Indrajaya, Awaludin Kades Karangringin, serta dihadiri oleh warga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Selain itu juga Kodim 0401 MUBA juga meresmikan rehab RTLH Karma Basnas Kabupaten MUBA dengan Kodim 0401 MUBA yang bertempat di Kecamatan Babatoman. Atas bantuan TNI, warga menyambut gembira dengan mengucapkan TNI Prima. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pemirsa, 55 tim dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan ambil bagian dalam lomba perahu bidar tradisional yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI ke-60. Ajang ini berlangsung di Danau Ski Air Jakabaring Sport City. Pelepasan 80 balon dan 80 ekor burung merpati oleh Pangdam 2 Sriwijaya, Maijen TNI Ujang Darwis, menandakan perlombaan perahu bidar tradisional di Danau Ski Air Jakabaring Sport City dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-80 tahun. Perlombaan ini diikuti 55 tim dengan total 715 orang yang terlibat dari kabupaten kota di Sumatera Selatan. Dari sekian banyak tim yang ikut adalah tim PMPB dari Sumatera Selatan yang menurunkan 3 tim langsung demi untuk memeriahkan perlombaan perahu bidar tradisional dan HUT TNI yang ke-80 tahun. Ketua PMPB Sumsel M. Yusuf mengucapkan selamat HUT TNI ke-80 tahun. Perahu bidar ini bukan saja olahraga dan hiburan, namun bidar ini adalah budaya Sumatera Selatan dengan kebersamaannya. Kebanggaan masyarakat Indonesia dan tetap menjadi garda terdepan untuk menjaga NKRI. Bahwa bidar ini bukan hanya sekedar olahraga ataupun hiburan, tapi lebih bidar ini adalah
budaya Sumatera Selatan, kebersamaan. Jadi ini jadi simbol kesatuan untuk menuju satu tujuan. 55 tim, ya masing-masing tim itu ada 13 orang, total 715 orang yang terlibat. Jadi masing-masing kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan mengirimkan tim. Kami terima kasih banyak atas dukungan dari pemerintah daerah, kemudian juga mitra-mitra kita. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menggelar Pentahelix Digital Summit Palembang 2025. Diharapkan dengan adanya seminar ini dapat menghasilkan pemikiran bersama bagaimana transformasi digital bisa cepat sampai ke pelosok. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang telah mempercayakan Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, sebagai tuan rumah kegiatan nasional yang luar biasa ini. Informasinya ini dilaksanakan hari ini dan nanti sampai dengan hari Kamis di tanggal 25 September kalau saya tidak salah. Kasih nama Pentahelix Digital Summit 2025. Konsepnya Pentahelix, Penta 5, jadi menghadirkan stakeholder yang ada di wilayah ini, pemerintah, government ya, industri, komunitas, akademisi, termasuk media, untuk duduk bareng berbicara mengenai transformasi digital, infrastruktur digital, permasalahan-permasalahannya yang ada di Sumsel, sehingga dengan harapan dapat melahirkan satu ide atau satu pemikiran yang bersama, visi bareng gitu. Dalam menyusun arah kebijakan, memperkuat sinergi, serta merumuskan langkah konkret dalam mendukung transformasi digital nasional, pelaku industri internet, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menggelar Rapat Kerja Nasional 2025 di Kota Palembang. Untuk mendorong pemerataan infrastruktur digital nasional hingga ke pelosok tanah air melalui kerjasama erat dengan pemerintah pusat dan daerah, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) menggelar Rapat Kerja Nasional Rakernas 2025 di Kota Palembang hari ini. Melalui Rakernas ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengambilan kebijakan bagi pemerintah untuk mendukung transformasi digital dan visi Indonesia Digital 2045. Pemerataan infrastruktur digital bukan hanya tanggung jawab industri, tetapi juga butuh dukungan kebijakan, insentif, dan kemudahan dari pemerintah. Rakernas ini menjadi momentum memperkuat sinergi tersebut. Dalam Rakernas kali ini, APJI mengajak UMKM turut serta. Yuli, salah satu peserta UMKM, mengaku senang diikutsertakan dalam acara Rakernas APJI, di mana mereka dapat memperkenalkan produk khas Kota Palembang seperti songket. Dirinya berharap dapat terus dilibatkan dalam acara serupa sehingga dapat membantu memajukan UMKM. Adanya acara ini, kami selaku UMKM Palembang sangat terbantu mempromosikan bisnis songket khas Palembang dan seluruh yang ada. Saya tekankan jangan sampai kita yang hadir, para pemilik konten, para pelaku itu banyak berdatangan dari global, tapi kita juga masyarakat Indonesia, para pelaku bisnis atau pengembang aplikasi bisa menjadi tuan rumah dari aplikasi-aplikasi yang ini perusahaan kolaborasi yang kita nggak bisa sendiri kolaborasi. Kita pada ini kita menggandeng kalau menjadi ISP juga stakeholder-stakeholdernya banyak konten, baik itu pioner. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan.
Pemirsa, dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT Kabupaten Muba yang ke-69 tahun 2025, DPRD Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar sidang paripurna. Sidang paripurna berpakaian adat ini digelar meriah di kantor DPRD Musi Banyuasin di Kota Sekayu. Assalamualaikum. Kedatangan Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Bupati Muba HM Toha didampingi Wakil Bupati Musi Banyuasin Rohman, juga Bupati Banyuasin Askolani, Wali Kota Prabu Muli Arlan, disambut oleh Ketua DPRD Musi Banyuasin Junaidi Gumai, serta Wakil Ketua dan anggota DPRD Musi Banyuasin. Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Bupati Muba HM Toha langsung disambut dengan tarian Sekapur Siri memasuki kantor DPRD di Jalan Wahid Udin di Kota Sekayu. DPRD Musi Banyuasin menggelar sidang paripurna dalam rangka menyambut HUT Kabupaten Musi Banyuasin yang ke-69 tahun 2025. Seluruh peserta termasuk anggota DPRD, pejabat dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin, camat serta kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama. Dalam sidang paripurna ini semua peserta sidang yang hadir mengenakan pakaian adat Musi Banyuasin. Gubernur Sumatera Selatan memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bupati Muba, sebab di tahun 2025 ini angka kemiskinan menurun drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab tahun 2025 ini merupakan tahun istimewa, angka kemiskinan di Musi Banyuasin mencapai di bawah 10%. Sementara itu, Ketua DPRD Musi Banyuasin Junaidi Gumai menyambut gembira dengan digelarnya HUT Muba ke-69. Diharapkan Muba terus berkembang dan maju lebih cepat. Masyarakat Musi Banyuasin diharapkan terus bersatu dan jangan terprovokasi yang bisa memecah belahkan masyarakat dengan pemerintah Musi Banyuasin. Usai menggelar sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Musi Banyuasin Junaidi Gumai, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng serta foto bersama. Ulang tahun ke-69 Kabupaten Musi Banyuasin. Ini adalah ulang tahun yang sangat istimewa, di mana dalam sejarah 69 tahun Muba hari ini dinyatakan tercapai menurunkan angka kemiskinan menjadi 1 digit, di bawah 10%. Ini prestasi Toha Rohman yang menjadi ukiran sejarah, tapi ini bukan hal yang mudah. Setelah ini didapat, maka mempertahankan dan menurunkannya lagi itu bukan sesuatu yang mudah. Modalnya satu, kekompakan. DPR 69 tahun Muba hari ini merupakan ulang tahunnya. Harapan dan apa sih apresiasi dari Ketua DPR untuk Musi Banyuasin? Yang pertama, kami pimpinan dan DPRD Musi Banyuasin mengapresiasi pencapaian yang dicapai oleh Bupati Musi Banyuasin, penurunan kemiskinan 2 digit. Itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi sinyal baik untuk Musi Banyuasin maju lebih cepat. Selanjutnya, dengan keterbatasan anggaran di 2026, kita akan sama-sama sinergi bagaimana anggaran yang sedikit ini tapi bisa bermanfaat banyak bagi masyarakat Musi Banyuasin. Kepada warga Musi Banyuasin, masyarakat Musi Banyuasin, himbauan kepada warga apa nih Pak? Himbauan pertama, jangan mau diadu domba. Yang kedua, mari kita sama-sama membangun Musi Banyuasin dengan hati, bukan dengan emosi. Yang ketiga, ada masalah kita pecahkan sama-sama, jangan dibikin masalah. Itu himbauan kami kepada masyarakat Musi Banyuasin. Mari kita kompak-kompak. Sekali lagi, jangan mau diadu domba. Kemudian dilanjutkan acara Ramatama di Pendopoan Serasan Sekate, Rumah Dinas Bupati. Lihat ini Pak. Piring ya.
Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Kabupaten Musi Banyuasin yang ke-69. Dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Musi Banyuasin ke-69, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama masyarakat Muba menggelar Malam Puncak Pesta Rakyat Muba Expo tahun 2025. Malam puncak pembukaan Muba Expo tahun 2025 digelar meriah di Jalan Wahid Udin di Kota Sekayu pada Minggu malam 28 September 2025. Ribuan warga Musi Banyuasin tumpah ruah menyaksikan pesta rakyat yang digelar 1 tahun sekali ini. Acara dibuka langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, diwakili oleh Sekda Sumsel Edward Chandra bersama Bupati Musi Banyuasin HM Toha. Pada malam puncak pembukaan HUT Muba ini, berbagai macam penampilan digelar, seperti pertunjukan, nyanyian senjang tradisional, juga tarian tradisional Muba, dan juga penampilan fashion show, serta penampilan artis ibu kota Andika Mahesa Kangen Band. Selain itu, berbagai stand Muba Expo juga digelar dengan menyajikan berbagai pameran, kuliner, serta kerajinan yang ada di berbagai kecamatan yang ada di wilayah Musi Banyuasin. Muba Expo 2025 tidak hanya sekedar pesta rakyat, tetapi juga merupakan momentum strategis untuk meneguhkan potensi ekonomi daerah, memperkuat kolaborasi pemerintah dengan masyarakat, serta meneguhkan identitas budaya bumi Serasan Sekate. Pada pembukaan Muba Expo di tahun 2025, kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian acara peringatan ulang tahun Muba ke-69 dan sekaligus salah satu upaya mendukung program nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Muba Expo diselenggarakan sebagai ajang promosi, informasi, peluang investasi, komunitas unggulan Kabupaten Musi Banyuasin dengan tujuan antara lain untuk menciptakan wahana interaksi bisnis antara pelaku usaha, pembeli dan investor dalam rangka mendorong masukan investasi ke Kabupaten Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kabar Sumbaksel edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anggun Prisma. Sampai jumpa.